Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari pertama kita memulai kegiatan inti kita, yaitu melaksanakan ibadah umroh. Dan setiap kali orang umroh itu harus dimulai dengan niat. Dan niat itu adalah rukun. Kalau rukun artinya nggak boleh nggak dikerjain, harus dikerjakan. Karena kalau nggak dikerjakan, artinya nggak niat, maka umroh seseorang itu nggak sah. Kemudian setiap niat umroh itu harus dimulai niatnya di tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi. Dan ini adalah tempat niat. Ya, jadi niatnya nggak bisa sembarang tempat. Niatnya harus di tempat yang sudah ditentukan Nabi. Dan ini namanya Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah itu adalah tempat mikot untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, jarak dari sini ke Mekah itu dekat, cuma 22 kilo. Ya, dekat sekali. Ya, sebentar. Paling 30 menit kita sudah sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari sini untuk melakukan niat umroh kita yang pertama. Ya, karena itu perhatikan betul bagaimana Bapak Ibu jangan sampai tidak niat. Karena kalau tidak niat maka umrohnya nggak sah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita awali dengan niat, saya akan jelaskan dulu berkaitan dengan tempat ini, Hudaybiyah. Ya. Jalan yang tadi kita jalan itu adalah jalan pertama untuk menuju ke kota Mekah. Jadi pintu gerbang pertama masuk ke kota Mekah itu dilalui oleh jalur ini. Rasulullah seumur hidupnya 4 kali umroh. Maka kenapa kita ambil 4 kali umroh? Ya, karena Nabi seumur hidupnya, sepanjang beliau hidup, Nabi itu umrohnya 4 kali. 4 kali umroh. Nah, kemudian umroh pertama Nabi itu tahun 6 Hijriah. Ya, dari kota Madinah, kemudian masuk ke kota Mekahnya melalui jalur masjid ini. Ya, jadi tahun 6 Hijriah umroh Nabi pertama. Kemudian ketika Nabi beserta rombongan yang umroh dari kota Madinah menuju ke kota Mekah, itu singgah di kampung ini. Ya, ternyata ketika sampai di kampung ini, Nabi Muhammad itu dan rombongannya dihadang. Tidak boleh masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah sampai di sini, Rasulullah itu bersama rombongan jamaahnya dari kota Madinah itu dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh masuk kota Mekah. Tidak boleh. Padahal Nabi sudah niat umroh. Niatnya di mana? Di Bir Ali. Ya, Bir Ali itu dari Bir Ali ke sini itu 450 kilo. Jadi Nabi udah niat umroh dari Bir Ali, kemudian datang ke kota Mekahnya ke sini itu 450 kilo. Udah kondisi dalam berihram begini, pengen masuk ke kota Mekah, ternyata Nabi tidak boleh masuk kota Mekah oleh orang-orang kafir. Sehingga Nabi ditahan dengan berihram beberapa hari di sini. Ya, terus berihram, negosiasi bagaimana nih kita udah berihram nggak boleh masuk ke Mekah. Nego, akhirnya adalah timbul perjanjian Hudaybiyah. Mekah itu di embargo, nggak boleh masuk selama 10 tahun. Ya kan? Itu perjanjian di antara orang-orang kafir dengan Rasulullah rombongannya. Sehingga akhirnya umroh pertama Nabi tahun 6 Hijriah itu gagal. Nggak bisa masuk kota Mekah. Nabi dari sini akhirnya pulang lagi ke Madinah. Nggak bisa umroh tahun 6 Hijriah. Ya. Artinya kalau kita ngelihat banyak orang yang gagal umroh, itu sebetulnya hal biasa, hal lumrah, ya kan?
Karena Allah belum memberikan izin buat orang itu masuk ke kota Mekah. Nabi aja, orang yang sangat dekat dengan Allah, gagal masuk ke kota Mekah, dan itu umrah pertama. Ya, tahun 6 Hijriah. Nah, akhirnya Nabi pulang karena sudah berihram, sudah niat, tidak jadi melakukan umrah, maka bayar dam, ngotong seekor kambing. Ya, inilah pelajarannya, kalau udah niat nggak boleh dibatalin. Nah, itu dibatalinnya bukan unsur sengaja, tapi unsur memang Mekahnya ditolak. Nabi masuk ke kota Mekah. Akhirnya tahun depan Nabi datang lagi ke sini untuk melakukan ibadah umroh. Umroh juga. Dan umroh Nabi itu dilakukan di bulan Zulqa'dah. Ya, empat-empatnya di bulan Zulqa'dah. Umroh tahun ke-7 Nabi datang ke sini, umrohnya qadha. Karena umroh tahun kemarin gagal. Jadi dikodok tahun depan. Ya. Kemudian tahun depannya lagi, berarti tahun berapa? 8 Hijriah, Nabi umroh lagi dari Ji'rona. Masuknya dari Ji'rona. Nanti kita akan datangin Ji'rona pada hari Kamis. Nah, ibu bapak akan tahu seperti apa kawasan Mikot Ji'rona itu nanti pada hari Kamis. Nah, kemudian yang keempat, umroh Nabi itu dilakukan bersamaan dengan haji, yaitu tahun 10 Hijriah. Jadi Nabi haji tahun 10 Hijriah, sementara Nabi umroh tahun 6 Hijriah. Pertanyaannya adalah, haji dulu apa umroh dulu Nabi? Umroh dulu. Nah, artinya buat Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu belum haji udah umroh, itu boleh. Karena Nabi melakukannya seperti itu. Nah, kalaupun memang haji dulu, rezekinya haji, baru umroh, boleh. Jadi umroh keempat Nabi itu dibarengi dengan apa? Hajinya. Ya. Bersama haji Nabi di tahun 10 Hijriah. Nah, haji itu kan di bulan Zulqa'dah masuknya. Kemudian hajinya di bulan Zulhijjah. Bulan Muharram Nabi pulang haji. Ya, Muharram, terus Safar, Rabiul Awal Nabi mati, tutup mata. Jadi pulang haji Nabi udah wafat. Maka wafatnya Nabi itu sama dengan hari kelahirannya. 12 Rabiul Awal lahirnya, dan 12 Rabiul Awal juga apa? Wafatnya. Ya, makanya kita peringati ketika Maulid, ya sekaligus peringati juga apa? Kematiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mikot. Jadi kalau kemarin kita manasik, mikot itu apa? Mikot itu adalah tempat di mana dimulainya niat. Nah, setiap orang umroh harus mikot. Kalau dia nggak mikot, maka dia bayar dam. Ya, kalau dia nggak mampir ke tempat mikot, bayar dam. Umrohnya sah, tapi bayar dam. Ya kan? Nah, setiap tempat mikot Bapak Ibu itu harus ada di tanah halal, bukan tanah haram. Ini namanya tanah halal. Nanti di sana, sebelum kita masuk ke kawasan tanah haram, ada tugu. Ya, ada gapura atau tugu yang membatasi ini tanah halal, ini tanah haram. Artinya apa? Tanah halal, tanah haram. Tanah halal itu boleh orang non-muslim tinggal di sini. Tapi kalau udah masuk tanah haram, khusus untuk orang Islam aja. Maka nanti Mekah dan Madinah itu disebut tanah haram. Nggak boleh orang non-muslim tinggal dan masuk ke kawasan itu. Artinya ketika Bapak Ibu besok mau jajan beraneka kuliner, mau kuliner India, mau kuliner Jepang, mau kuliner mana-mana semua yang negara-negara, nanti itu halal semua. Karena yang jual dan penjualnya adalah apa? Muslim. Itulah tanah haram. Dan setiap mikot itu harus diawali dari tanah halal. Semuanya. Dan itu ada di perbatasan antara tanah halal dengan tanah haram. Dan ini salah satu mikot yang ada di kota Mekah. Jadi di kota Mekah itu satu di sini, kedua di Tan'im, ketiga di Ji'rona, dan keempat nanti di Qornur Manazil. Ya. Nah, ini salah satu bangunan masjid tempo dulu. Jadi dia tidak dirusak habis gitu ya. Tidak dibumi hanguskan. Ya, bahkan di sini dulu dikenal ada namanya Sumur Hudaybiyah. Nah, Sumur Hudaybiyah sekarang sudah ditutup, udah nggak boleh masuk. Kenapa itu terjadi? Karena dulu ketika Nabi tiba di sini kan
ratusan orang bersama Nabi umroh. Dan Nabi tinggal sini bareng-bareng. Kekurangan air. Sehingga akhirnya ada mata air yang dicelupi tangan Nabi. Dan air itu nggak habis-habis diminum oleh orang yang ikut bersama Rasulullah. Nah, salah satu mujizat Rasulullah di sini ada waktu itu Nabi mencelupkan air ke dalam sumur yang ada di sini. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama luruskan niatnya dan kita niat. Saya coba dulu ya. Niat umroh kita yang pertama. Karena niat itu apa? Rukun. Kalau nggak niat maka umrohnya nggak sah. Nah, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dan berihram karena Allah Ta'ala. Oke, itu di mulut ya. Niat itu harus ada di hati. Ya, setelah niat berarti sudah berlaku larangan-larangan. Nggak boleh buka aurat, nih rambut dipelipis-pelipis, jangan apa ada yang kelihatan. Nggak boleh buka kaos kaki, ya. Pokoknya rapat seperti ini. Bapak-bapak nggak boleh pakaian berjahit. Udah diperiksa semua? Udah dicopotin? Nah, udah. Nggak boleh pakai minyak wangi-wangian ya. Sekarang kita mulai niat di dalam hati. Ya. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati. Ya, dalam hati. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, Mak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dan berihram karena Allah Ta'ala. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, udah ya, berlaku larang-larangannya, jangan sampai dilanggar. Ya, dipelihara, jangan sampai ada yang dilakukan yang dilarang, biar umrah kita mabrur. Ya, nanti boleh dilakukan kalau udah tahallul. Ya, oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.